Rekan guru bahasa Oke. Inggris, selamat malam. Kita bertemu kembali di kelas Zoom kita yang kedua, kelas bimbel Mr. IDP, ya, persiapan untuk menghadapi UKP PPG Piloting. Guru tertentu untuk guru bahasa Inggris tahun 2024. Ya, ini adalah persiapan untuk tahap 2 ya, peserta piloting tahap 2. Oke, teman-teman, dari yang sudah mengirim jawaban itu, ya, kalaupun banyak yang salah Bapak Ibu, tidak perlu tidak perlu patah semangat, ya, jadikan aja itu sebagai pemicu. Lagi pula ini masih tahap-tahap awal dari kelas kita, teman-teman. Ketika Dami Bapak tahap Ibu 3 punya memberikan Baby. usaha yang terbaik, ya, saya yakin, ya, KB. pemahaman Bapak Ibu akan meningkat, ya. Ada yang tahu ini. Oke, Ibu Verti, ya, diperhatikan ya. Silakan di-mute kalau agak bising di sekitar kita. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Jadi di grup WA itu kita sudah ada reading practice. Ini sudah kita baca ya. Maka sebagaimana tips mengerjakan soal yang sudah saya kirim teman-teman ya. Ini tips 1 sampai 6 ya. Yaitu membaca kalimat terakhir, ya. Read the last sentence. Which of the following activities would likely achieve Miss Gina goal? Berarti di sini maknanya ada tujuan yang ingin dicapai Ibu Gina, yaitu promoting. What is the meaning of promoting? Ya, maka di sini ada, perhatikan kata-kata bersinonim. Oke, promoting itu sama dengan to foster, to increase, to improve. Ya, perhatikan di sini teman-teman, ini dipakai di sini to foster, that foster. Ini sama dengan promoting. Ini mestinya ini S ini ya. Both religious values and learner autonomy. Jadi hal inilah yang menjadi kata kunci. Kata-kata kunci dari kalimat terakhir sudah nampak. Tujuan Ibu Gina yaitu meningkatkan nilai agama dan juga meningkatkan learner autonomy. Paham learner autonomy Bapak Ibu? Learner autonomy itu ya, saat ini Bapak Ibu sedang mengikuti kelas Zoom. Bapak Ibu jika ingin lulus jangan hanya mengharapkan usaha dari Mr. IDP. Bapak Ibu juga harus mempunyai usaha. Ya, itulah hubungannya learner autonomy. Ya, Bapak Ibu bisa ya memanfaatkan waktu Bapak Ibu untuk belajar ya. Jadi ada juga usaha dari diri sendiri. Itu artinya learner autonomy, keotoritasan ya pelajar itu sendiri. Bagaimana dia mempersiapkan diri sendiri ya. Maka di sini tentang learner autonomy, kembali lagi tentang kata-kata bersinonim. Ya. Ini ada independent learners. Nah, itu ya, independent learners. Makanya di sini teman-teman saya ada menuliskan building vocabularies. Di awal kelas kita saya sudah mengatakan, Bapak Ibu silahkan persiapkan satu buku catatan yang baru khusus untuk kelas bimbel Mr. IDP. Seperti itu ya. Jadi baik itu tentang learner autonomy ataupun religious value, itulah yang menjadi jawaban di sini. Maka ini hanya sebagai bumbu-bumbu. Kita lihat opsi A ya, ada nggak di sini mengandung ya nilai agama ataupun nilai moral dan juga tentang learner autonomy. Matching a lot of picture religious symbol with the various corresponding holidays. Walaupun di sini ada dikatakan religious, tapi ini hanya simbol. Ya, kalau simbol-simbol itu belum bisa kita katakan nilai agama. Creating poster advertising a school play, including some details about play and ticket price. Tidak ada sini kaitannya dengan religious value. Maka A dan Bravo, Alpha dan Bravo ini kita eliminasi. Tidak ada kaitannya dengan tujuan Ibu Gina.
Analyzing a community service notice and how the act of volunteering aligns with values of helping in many religions. Masuk nggak teman-teman? Masuk. Masuk. Maka ini Masuk. jawabannya nomor 1 Charlie. Jawabannya C. Analyzing ya, benar. Ya, Hah? itu teman-teman. C kan? Ya. Jadi di sini ya lebih banyak yang benar, tetapi masih banyak juga yang salah ya. Ya, sebenarnya teman-teman ya kalau kita, jadi di sini teman-teman kita tidak perlu memahami semua ini, tidak perlu ya. Yang perlu kita fokus kata kunci gitu ya, kata kunci. Di sini menentukan kata kunci. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut dulu, nanti bisa bertanya. Soal nomor 2. Ya, kita perhatikan apa langkah pertama, lihat kalimat terakhir. The best investigatable tool. Maka di sini ada tool, ini bermakna opsi jawaban di sini adalah tool, alat. Ya, apakah tentang assessment ya? Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ada assessment. Ya, ini juga tentang assessment. Ya, ini test ya, berhubungan dengan assessment ya. Oke, maka kita lihat. Jadi kalau seperti ini kalimat terakhirnya hanya singkat, maka kita fokus ke kalimat narasinya. As an English teacher, Mr. Wanto uses an investigable tool to find out as much as he can about what his student know and can do, and what confusion, preconception, or gaps. Nah, ini ya. Maka di sini maknanya teman-teman, Mr. Wanto itu ingin tahu apa yang sudah dipahami murid, apa yang belum. Lalu di sini the wide variety of information he collects itu akan menjadi basis dasar untuk menentukan tahap selanjutnya untuk kemajuan peserta didik. Ya. Oke, kita lihat opsi jawaban ya. Di sini tadi satu kali lagi Mr. Wanto ingin tahu apa yang sudah dipahami murid, apa yang belum. Kalau summative test ini untuk menilai keseluruhan hasil belajar, contohnya untuk kenaikan kelas, maka ini bukan. Ya. Ini kita eliminasi. Prognostic test ini tidak ada hubungannya dengan educational. Remedial, ya ini kurang tepat ya. Kalau enrichment ini Bapak Ibu, berarti murid sudah paham, diberikan program pengayaan. Sementara di sini ya ada yang belum paham. Itulah jawabannya di sini ya, assessment for learning. Assessment for learning itu maksudnya adalah hasil dari assessment itu akan menjadi dasar untuk kemajuan peserta didik. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. The main competence to be achieved is that students can understand what? Ya. Jadi kompetensi utama yang ingin dicapai adalah student bisa memahami apa. Ya, maka konteksnya di sini, a teacher asks the student to describe an object in well-organized text. Apa maksudnya well-organized text? Teks yang tersusun dengan baik. Ya, maka kalau kita lihat di sini, to describe an object, oke, untuk mendeskripsikan sebuah objek. Berarti ini tentang apa? Di teks yang tersusun dengan baik. Jika tersusun dengan baik, apakah definition? Ya, kalau definition pengertiannya bukan. Kalau language feature itu tentang tata bahasa, unsur kebahasaan. Berarti kalau unsur kebahasaan berhubungan dengan apa? Pronunciation, speaking, listening, writing, dan juga grammar. Jadi tentang struktur itu di sini Bapak Ibu ya. Well organized text adalah tentang generic structure. Susunannya. Gitu ya. Kita lanjutkan satu kali lagi teman-teman. Satu soal lagi lalu kita buka sesi diskusi ya. To evaluate it, teacher should use what? Untuk mengevaluasi ini seorang guru ya, guru seharusnya menggunakan yang mana? Ya, ini pilihannya ya. A learning object